Mari kita buka kitab suci kita dari Kisah Para Rasul. Terakhir kita bahas pasal yang ke-15. Kita sudah membahas dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Hari ini saya mau ajak kita membaca dari ayat 12 sampai ayat yang kita baca sampai ayat yang ke-34 saja ya. Ayat 12 sampai ayat yang ke-34. Kisah Rasul pasal 15. Ayat 12. Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mukjizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi, seperti yang tertulis, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali, dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging, dari binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik, sekianlah selamat. Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Yudas dan Silas yang adalah juga nabi,
lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Dan sudah beberapa waktu keduanya tinggal di situ, saudara-saudara itu melepas mereka dalam damai untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya. Tetapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Saya baca 35 sedikit. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami berdoa, bersyukur Bapa untuk firman yang boleh diperdengarkan kembali bagi kami. Nah, saat ini kami akan merenungkan bersama apa yang menjadi firman Tuhan yang telah kami baca ini. Dan kiranya Engkau boleh berkati setiap pikiran dan hati kami. Kau boleh sungguh buka dan berikan pengertian bagi kami. Dan kiranya Engkau juga boleh membawa kami untuk hidup makin dekat dengan Tuhan. Dan sekali lagi boleh sungguh-sungguh memiliki kehidupan yang dipenuhi oleh kasih Kristus yang nyata dalam kehidupan kami. Kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita bicara Kisah Rasul pasal 15, ini adalah satu perikop yang berbicara mengenai pergumulan yang terjadi di dalam gereja Tuhan. Ini adalah satu perikop yang berbicara mengenai sidang pertama yang diadakan oleh orang-orang Kristen karena ada masalah yang timbul di dalam gereja Tuhan. Dan masalah ini disebabkan oleh siapa? Yaitu orang-orang Kristen sendiri. Dan mereka adalah orang-orang Kristen yang berasal dari orang-orang Yahudi yang kemudian bertobat dan percaya Yesus Kristus. Lalu kemudian mereka menjadi pengikut Yesus atau murid Yesus atau dengan sebutan Kristen. Dan pada waktu mereka hidup sebagai orang Kristen, mereka melihat ada pelayanan yang dilakukan oleh Paulus dan juga Barnabas. Dan pada waktu mereka melihat kepada pelayanan yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas, mereka kemudian merasa ada yang kurang, ada yang salah dengan pelayanan yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas ini. Dan kesalahan itu terletak pada kenapa Paulus ketika memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi, dia tidak mengajarkan kepada orang-orang bukan Yahudi itu ketika mereka percaya kepada Kristus, mereka harus menyunatkan diri mereka, mereka harus mengadopsi hukum Taurat dalam kehidupan mereka. Tetapi Paulus sepertinya membiarkan orang-orang Kristen non-Yahudi ini hidup di dalam keadaan mereka yang semula tanpa perlu membuat diri mereka menjadi orang Yahudi atau meminta mereka untuk menyunatkan diri mereka. Sehingga ini membuat orang-orang Kristen Yahudi itu merasa gelisah, lalu kemudian pergi ke Antiokhia dan mulai mengajarkan sesuatu yang membuat Paulus dan Barnabas tidak bisa menerima. Dan orang-orang Kristen yang ada di Antiokhia menjadi resah. Karena bagi mereka, mereka berkata bahwa iman keselamatan yang kau percaya di dalam Yesus Kristus itu tidak cukup. Apa yang kau sudah percayai di dalam iman kepada Kristus itu tidak bisa menyelamatkan engkau kecuali engkau menambahkan Taurat, menambahkan sunat kepada dirimu, baru engkau bisa diselamatkan. Itu sebabnya pada waktu Paulus mendengar berita ini, dia berkata tidak bisa. Apa yang dikerjakan oleh Kristus itu cukup. Apa yang sudah dilakukan oleh Kristus untuk menebus dosa manusia dengan mati di atas kayu salib itu sudah sempurna. Tidak perlu lagi ditambahkan sesuatu kepadanya untuk lebih menyempurnakan tindakan penebusan yang Yesus lakukan. Nah, ini mengakibatkan keresahan di antara orang-orang Kristen yang ada di Antiokhia, yang membuat mereka kemudian mengutus Paulus dan Barnabas untuk pergi ke Yerusalem, menemui rasul-rasul yang lain, menemui soko guru yang ada atau pemimpin jemaat yang ada di sana, dan kemudian mereka melakukan sidang yang pertama atau konsili yang pertama dari gereja Tuhan. Dan di dalam sidang itu kita menemukan bahwa ada perdebatan yang begitu hebat sekali terjadi di antara para rasul. Dan Paulus dikatakan sama sekali tidak mau mengalah dan mundur atas nama kasih yang ada di antara orang-orang Kristen.
Nah, mengapa Paulus tidak mau mundur atas nama kasih tersebut? Bukankah orang Kristen adalah orang yang harus saling merangkul satu dengan yang lain? Orang Kristen tidak boleh berbicara dan berdebat berkenaan dengan doktrin yang ada di dalam gereja. Perbedaan yang ada antara sinode yang satu dengan sinode yang lain. Tetapi orang Kristen harus menerima dan menyatakan cinta kasih dengan perbedaan yang ada di dalam pengajaran di gereja-gereja itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, contoh yang dinyatakan oleh Paulus berbeda sekali. Contoh yang dinyatakan Paulus menyatakan bahwa dia tidak mau kompromi terhadap perbedaan pengajaran yang ada di dalam gereja. Dia betul-betul ingin memastikan bahwa apa yang diterima oleh orang-orang Kristen, apa yang diberitakan kepada orang-orang bukan Kristen berkenaan dengan Kristus adalah sepenuhnya benar, sepenuhnya setia dengan kitab suci, sepenuhnya sesuai dengan apa yang Paulus kabarkan. Nah, kalau kita berbicara seperti ini, seolah-olah apa yang dikabarkan Paulus itu adalah hal yang dianggap paling benar. Dan semua rasul yang lain harus tunduk kepada apa yang diajarkan dan diberitakan oleh Rasul Paulus. Dan seolah-olah yang lain ditolak seperti itu, dan Paulus mengklaim diri sebagai satu-satunya pemberita Injil yang paling benar itu. Apakah ini diperbolehkan? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apakah ini merupakan satu kesombongan? Apakah ini merupakan sesuatu tindakan intoleransi yang terjadi di dalam gereja, di mana Paulus merasa diri yang lebih unggul daripada semua orang-orang Kristen yang lain dan semua rasul yang lain? Saya percaya jawabannya tidak. Karena apa? Karena pada waktu Paulus membela kebenaran berita yang dia kabarkan, di dalam Galatia dikatakan satu hal. Aku heran kenapa engkau lekas meninggalkan iman atau berita yang aku kabarkan kepada engkau. Dan engkau pergi kepada Injil yang lain. Dan Injil yang lain itu apa? Injil yang lain itu berbicara mengenai Injil yang ditambah dengan perbuatan baik, sunat, dan ketaatan kepada perintah Tuhan. Baru menyempurnakan keselamatan yang dimiliki oleh orang-orang Kristen. Dan Paulus berkata kalau itu sampai terjadi, akibatnya apa? Kalau berita Injil itu berani diselewengkan orang, apakah saya sendiri, kalau saya itu namanya Dawis ya, apakah oleh Dawis atau oleh pengurus gereja ini, atau oleh pemberita-pemberita firman yang ada di Galatia, atau oleh para rasul-rasul yang hidup pada waktu itu, dan bahkan oleh Paulus sendiri, Paulus berkata, terkutuklah dia. Berarti pada waktu Paulus berbicara mengenai kabar Injil, dia berani mengatakan hal yang penting sekali. Apa yang aku kabarkan itu adalah sesuatu kebenaran, dan kebenaran itu harus dipertanggungjawabkan bukan hanya oleh diriku saja, tetapi oleh semua orang yang memberitakan Injil Tuhan. Kalau sampai aku dan semua orang berani menyelewengkan berita itu, maka kami siap untuk menerima kutukan dari Tuhan. Saya pakai istilah kami siap seolah-olah mereka rela untuk menerima itu. Tetapi yang saya maksudkan adalah mereka pasti akan menerima kutukan dari Tuhan kalau mereka berani mengabaikan berita Injil yang diberitakan oleh Paulus. Mengapa begitu? Karena di dalam surat Galatia dikatakan Paulus mendapat kabar Injil itu bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan sendiri. Jadi Tuhan yang memberikan wahyu itu kepada Paulus untuk diberitakan kepada semua manusia yang ada di dalam dunia ini. Nah, ini yang membuat terjadinya sidang ini. Paulus tidak mundur sama sekali. Dan saya bersyukur sekali Paulus tidak mundur. Karena kalau Paulus mundur, saya yakin sekali hari ini kekristenan tidak seperti yang ada sekarang ini. Semua agama itu berbicara hal yang sama. Iman kepada Tuhan dan perbuatan baik. Dan kalau tidak melakukan perbuatan baik, iman kepada Tuhan ada gunanya enggak? Tidak. Dan manusia dihukum berdasarkan perbuatan mereka yang berdosa itu atau melawan hukum Tuhan. Lalu bedanya apa? Enggak ada beda kan? Kalau enggak ada beda, ya enggak usah beritakan Injil. Semuanya juga
bisa mengusahakan diri untuk diselamatkan oleh Tuhan melalui kebaikan yang dikerjakan oleh mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu itu saya berkata satu hal, beda. Bedanya di mana? Bedanya adalah di dalam iman Kristen bukan saya memilih Yesus Kristus, tetapi awal mula saya bisa menjadi Kristen itu adalah karena Kristus memilih diri saya. Baru saya bisa menjadi orang Kristen melalui berita Injil yang dikabarkan. Lalu setelah saya menjadi orang Kristen melalui berita Injil yang dikabarkan dan pemilihan yang Tuhan lakukan dalam hidup saya, maka mulai hari itu saya berjalan di dalam pemeliharaan Tuhan. Ketaatan saya itu bukan sesuatu untuk membuat diri saya benar di hadapan Tuhan, tetapi ketaatan yang saya lakukan kepada hukum Tuhan itu adalah sesuatu buah dari iman atau karunia keselamatan dan pembaruan hidup yang Tuhan kerjakan atau Roh Kudus kerjakan di dalam hidup saya atau hidup dari orang-orang Kristen. Baru orang Kristen itu bisa hidup di dalam kebenaran, penerimaan Tuhan bukan karena perbuatannya, tetapi karena kasih karunia Tuhan dan kesetiaan dia di dalam iman itu bukan karena dia mampu menjaganya, tapi karena Tuhan yang menjaganya sampai dia harus berhadapan dengan Tuhan. Ini adalah perbedaan dari iman Kristen dengan bukan Kristen. Dan kalau misalnya para pengikut Yakobus yang mengklaim dirinya mengikut Yakobus itu kemudian berkata, tidak, yang benar adalah iman Kristen itu harus ditambah dengan ketaatan, dengan Taurat, dengan perbuatan. Mohon tanya, itu Kristen bukan? Itu bukan Kristen. Makanya Paulus dengan keras sekali menentang dan tidak mau mundur sama sekali dari berita yang dia dapatkan mengenai orang-orang yang berusaha untuk menyimpangkan iman. Dan itu sesuai ketika Bapak Ibu baca dalam surat Galatia, di situ dikatakan, kenapa engkau begitu lekas sekali menyimpang dari Injil yang aku kabarkan? Lalu kepada apa? Menyimpang kepada Injil lain. Bukan Injil kasih karunia, melainkan Injil lain. Berarti di dalam gereja ada orang yang mengabarkan Injil lain. Ada orang yang mengabarkan Injil kasih karunia. Dan Bapak Ibu harus bisa mengerti apa yang menjadi perbedaan antara Injil lain dengan Injil kasih karunia. Dan Bapak Ibu juga harus bisa mengerti dampak dari memberitakan Injil yang lain itu di hadapan Tuhan. Berapa besar resikonya. Karena dia bukan hanya tidak menyelamatkan diri dia, tetapi dia juga membawa orang-orang lain hidup di dalam kesesatan dan hukuman dari Tuhan. Ini adalah hal yang sangat serius sekali. Nah, kita kembali ke dalam bagian ini. Pada waktu Paulus berdiri membicarakan tentang kebenaran Injil yang dikabarkan, dia menggunakan contoh-contoh yang terjadi di dalam hidupnya yang dia alami bersama dengan Barnabas dan orang-orang Kristen yang mereka layani. Dan apa yang menjadi contoh itu atau pembuktian mengenai kebenaran Injil yang Paulus beritakan, yaitu pada waktu mereka mengabarkan Injil, orang mendengarkan firman yang dikabarkan, ada tanda dan mukjizat yang menyertai pemberitaan Injil itu, di mana Tuhan menyatakan Tuhan bekerja untuk meneguhkan berita yang dikabarkan oleh Paulus dan Barnabas. Kalau dari surat Galatia kalimatnya seperti ini. Saudara-saudara, engkau menerima Roh Kudus karena engkau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus atau karena engkau melakukan hukum Taurat? Dan semua orang Galatia harus menjawab, bukan karena melakukan Taurat, tetapi karena kami percaya kepada Yesus Kristus. Itu yang membuat Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya kepada jemaat Galatia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang menjadi kabar Paulus adalah, atau pembelaan yang Paulus berikan, apa yang saya kabarkan adalah kebenaran. Apa yang saya kabarkan, dari mana tahu kebenaran? Karena ada konfirmasi peneguhan dari Tuhan melalui tanda dan mukjizat yang Tuhan kerjakan pada waktu Paulus memberitakan Injil itu.
Tetapi sebelum hal ini dikabarkan oleh Paulus, menarik sekali, Petrus bangkit berdiri, lalu Petrus berkata kepada orang-orang yang ada di dalam sidang itu. Dia berkata seperti ini, saudara-saudara, masih ingat tidak apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu? Aku pergi ke rumah Kornelius. Aku mengabarkan Injil kepada Kornelius. Kornelius siapa? Bukan orang Yahudi. Dia bukan orang Yahudi. Dia adalah orang Yunani. Dan pada waktu itu ketika aku pergi mengabarkan Injil ke sana, bukan aku yang mau mengabarkan Injil ke sana, tetapi Tuhan yang meminta aku pergi ke sana untuk mengabarkan Injil. Dan pada waktu aku pergi ke sana untuk mengabarkan Injil itu, maka hal yang mengherankan terjadi, yaitu tanpa aku atau bahkan sebelum aku berhenti berbicara, sebelum aku meminta orang-orang itu atau menanyakan orang-orang itu, apakah engkau percaya kepada Yesus Kristus atau tidak? Sebelum aku berkata bahwa dia atau mereka harus disunatkan menjadi orang Yahudi, Tuhan sudah memberikan baptisan Roh Kudus. Tuhan sudah memberikan rohnya kepada Kornelius dan semua orang yang hidup, yang datang pada waktu itu untuk mendengarkan Injil. Artinya apa? Artinya adalah tanpa sunat, Kornelius dan anggota keluarganya sudah diterima oleh Tuhan. Atau istilah lainnya adalah tanpa sunat dan tanpa penundukan diri kepada Taurat, Kornelius dan keluarganya sudah diselamatkan oleh Tuhan melalui bukti pencurahan Roh Kudus yang diberikan kepada mereka. Dan kepenuhan Roh Kudus yang mereka alami. Jadi Petrus berkata, kalau begitu mungkin tidak kita memaksakan orang-orang bukan Yahudi untuk disunat. Tuhan sudah terima loh. Sedangkan argumentasi dari awal sidang, kalau Bapak Ibu baca dari ayat yang pertama, di situ dikatakan jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Jadi komparasinya adalah tidak dapat diselamatkan dengan realita mereka sudah diselamatkan tanpa sunat. Mana yang harus dipertahankan? Nah di situ Petrus berkata yang benar adalah kita tidak boleh memberikan atau meletakkan pada murid-murid ayat 10 ya. Atau pada tengkuk murid-murid suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Atau istilah lainnya Petrus mau berkata seperti yang kita sudah bahas. Seseorang itu diselamatkan oleh karena kasih karunia. Lalu apalagi? Melalui iman dan hanya di dalam Kristus Yesus. Seseorang itu diselamatkan. Perbuatan tidak bisa membuat seseorang diselamatkan. Ketaatan tidak mungkin bisa cukup sempurna untuk membuat seseorang diterima oleh Tuhan Allah yang suci dan sempurna itu. Nah, bukan hanya sampai di situ. Hari ini kita membahas pada waktu Yakobus mendengar Petrus berbicara, Paulus berbicara. Kelihatannya dia mulai menguji kembali apakah pengertian dia tentang firman Tuhan, tentang Injil Yesus Kristus itu sudah setia dengan kitab suci atau belum. Karena orang-orang yang datang ke Antioquia itu atau Galatia itu mengatasnamakan diri mereka adalah pengikut Yakobus. Yakobus ini siapa? Yakobus ini bukan Rasul Yakobus seperti yang di masa Yesus Kristus masih hidup. Yaitu saudara dari Rasul Yohanes. Tetapi Yakobus di sini adalah saudara tiri dari Yesus Kristus. Dan dia saat itu sudah menjadi soko guru dari jemaat Tuhan. Nah pada waktu dia mendengar itu, dia kemudian mulai memikirkan dan bahkan ada penafsir yang mengatakan ada kemungkinan Yakobus itu adalah orang yang sebelumnya berpikir bahwa keselamatan itu butuh selain dari iman perlu ditambah dengan Taurat dan perbuatan. Karena apa? Mungkin salah satu dasar berbicara ini adalah
karena orang-orang yang pergi ke Galatia itu adalah orang-orang yang mengklaim mereka adalah pengikut Yakobus. Dan kalau Bapak Ibu melihat di dalam surat Yakobus sendiri, dia begitu menekankan sekali kepada ketaatan kepada hukum Tuhan. Walaupun kalau Bapak Ibu baca dari pasal pertama dari surat Yakobus, ada satu pengertian yang begitu jelas sekali yang Yakobus katakan bahwa keselamatan itu bukan melalui ketaatan, tetapi adalah kasih karunia dari Tuhan. Jadi kenapa Yakobus saya katakan sepertinya menganalisa dengan baik, mempelajari, mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan itu. Karena memang mungkin ya bahwa dia sebelumnya tidak memiliki pemahaman seperti yang Rasul Paulus miliki berkaitan dengan Injil Yesus Kristus. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada satu teladan yang luar biasa sekali yang Yakobus tunjukkan. Pada waktu dia mendengar Petrus bersaksi, Paulus bersaksi, dia kemudian berkata seperti ini di dalam ayat yang ke-16 ya. Dari ayat 15. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Apa yang ditunjukkan oleh Yakobus di sini? Kalau memang benar penafsiran itu mengatakan Yakobus belum begitu mengerti tentang Injil seperti halnya Paulus. Satu hal yang saya bisa lihat, dia belajar. Bukan hanya belajar, tapi dia bersedia untuk mengakui yang benar itu apa. Dia punya kerendahan hati untuk menerima yang berbeda dari apa yang dia percaya sebagai kebenaran sebelumnya. Lalu dia punya kerendahan hati untuk mengkoreksi diri dari apa yang dianggap benar ternyata salah, untuk berubah menjadi memiliki pengajaran atau pemikiran dan iman yang benar sesuai dengan kitab suci. Kok sesuai dengan kitab suci? Karena di sini Yakobus tidak mengutip nama orang. Misalnya, saya setuju dengan Petrus, saya setuju dengan Paulus. Walaupun setuju juga enggak salah. Mereka Rasul Yesus Kristus kok. Tetapi yang menarik adalah Yakobus mengutip Amos, punya kitab yang ada di dalam Perjanjian Lama. Amos pasal 9. Dan ketika itu Yakobus mengatakan bahwa Injil Kristus kepada bangsa-bangsa lain itu bukan sesuatu yang baru muncul atau sesuatu yang merupakan kreativitas dari Rasul Paulus. Injil kepada bangsa-bangsa lain itu bukan sesuatu yang mungkin karena Paulus merasa dia ditolak oleh orang-orang Yahudi, maka dia kemudian pergi ke bangsa-bangsa lain untuk membuat bangsa-bangsa lain menjadi orang Kristen. Tetapi Injil itu adalah sesuatu yang sudah direncanakan oleh Allah sendiri, bahkan sebelum Yesus Kristus lahir di dalam dunia ini. Dan bahkan sebelum Paulus diutus untuk pergi menjadi rasul Tuhan. Dan menariknya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan juga, di dalam ayat yang ke-18 itu dikatakan, yang telah diketahui dari sejak semula. Apanya yang diketahui dari sejak semula? Bahwa Injil itu bukan hanya untuk orang Yahudi tetapi untuk bangsa-bangsa lain. Dan dari sejak semula hal itu sudah direncanakan oleh Tuhan Allah. Jadi Yakobus ketika merendahkan dirinya untuk menerima apa yang dikabarkan oleh Paulus, apa yang dikabarkan oleh Petrus, bahwa orang Kristen non-Yahudi tidak perlu menyunatkan diri. Karena Allah sendiri sudah mengkonfirmasi iman dan keselamatan mereka sebelum diri mereka disunatkan itu. Membuat Yakobus menguji, kitab suci ngomong apa sih?
Dan saat itu mereka hanya punya perjanjian lama. Dan ketika mereka melihat kembali ke dalam perjanjian lama, Yakobus menemukan ternyata apa yang diajarkan oleh Petrus dan Paulus adalah kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita melihat ke dalam Kisah Rasul pasal 15 ini, ada hal yang kita bisa pelajari dari tindakan yang terjadi atau keputusan yang diambil oleh para rasul di dalam sidang itu. Dan hal yang pertama yang kita bisa lihat adalah yang namanya Kristen itu atau pengajaran yang dikabarkan di dalam gereja atau kepada orang-orang Kristen itu bukan sesuatu yang boleh sembarangan dilakukan. Tetapi hal itu harus diuji di bawah kebenaran dari firman Tuhan. Kalau apa yang dikabarkan itu sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam kitab suci, maka kebenaran itu baru bisa dikatakan bersumber dari Tuhan. Kalau tidak, itu bukan bersumber dari Tuhan. Tetapi ada hal kedua yang merupakan turunan dari prinsip ini, yaitu kapan seorang Kristen itu disebut sebagai orang Kristen. Kenapa kita menerima label Kristen? Kenapa ada orang lain yang mengklaim diri Kristen tetapi kita katakan mereka bukan Kristen? Dasarnya apa? Karena iman Kristen punya prinsip dasar pengakuan iman yang sama dengan kitab suci. Semua orang Kristen ketika mengatakan dirinya Kristen, mereka harus memiliki pengakuan iman yang sama seperti orang-orang Kristen yang lainnya. Yang sesuai dengan kitab suci. Baru bisa disebut Kristen. Ambil contoh. Kalau kita berpegang mengenai Allah. Allah seperti apa yang kitab suci nyatakan tentang diri dia. Tapi sebelum ini saya mau ngomong satu kalimat dulu ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, orang yang hidup di dalam dunia ini tidak mungkin ada satupun yang tidak berteologi. Semua orang ketika berbicara mengenai Tuhan, dia sudah berteologi dalam hidup dia. Cuma yang menjadi masalah adalah teologi yang dia miliki itu adalah baik, setia, atau buruk dan jauh dari kebenaran. Jadi ini hal pertama yang Bapak Ibu harus pegang baik-baik. Yang kedua adalah ketika kita berbicara mengenai berteologi. Teologi itu apa? Theo itu Tuhan. Logi atau logos itu adalah ilmu berkenaan dengan Tuhan. Maka pada waktu kita berbicara mengenai Tuhan atau hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan. Mohon tanya, hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang dihasilkan melalui imajinasi dan kreatif diri kita. Atau sesuatu yang seharusnya sesuai dengan apa yang Tuhan katakan mengenai diri dia. Yang benar yang mana? Misalnya kayak gini ya. Kalau kita suruh anak kecil kan biasanya suka mewarnai ya. Waktu kita kasih misalnya gambar kayak gitu. Gambar apa? Gajah, gambar kuda. Silakan mewarnai. Lalu ketika anak itu lihat gajah, dia mulai ambil warna hijau. Dia warna hijau di situ. Ketika lihat kuda, dia kemudian ambil warna apa ya? Kalau kuda, oranye misalnya. Lalu dia warnai warna oranye di situ. Setelah dia warnai, Bapak Ibu ngomong apa? Anakku pinter ya, sudah bisa mewarnai gajah sama kuda. Bagus lagi mewarnai walaupun agak kasar sedikit, tetapi agak lari-lari keluar dari garis tepi gambar tersebut. Kita akan memuji anak kita, begitu kan? Benar enggak? Mungkin kita akan ngomong, apa salahnya? Itu kan ya warnanya salah dong. Itu kan kreativitas anak di dalam mewarnai. Yang penting di situ dia melatih motorik tangannya dan mewarnai gambar itu
Dan bukankah seni itu adalah kreativitas di dalam atau ekspresi daripada kreativitas kita kayak gitu, imajinasi kita. Ya bicara seni ya mungkin kita bisa ngomong kayak gitu. Tapi kalau kita bicara tentang kebenaran, ada nggak gajah warna hijau? Ada nggak kuda warna oranye? Di dalam dunia ini nggak ada. Jadi kalau kita ingin mendidik anak kita dengan benar, gajah pasti warna abu-abu, kuda pasti warna putih, kalau nggak putih coklat, kalau nggak coklat warna apa lagi? Hitam atau campuran coklat dan putih kayak gitu, coklat hitam, itu kuda. Berteologi juga saya kira harus, bukan saya kira ya, tetapi harus seperti itu. Pada waktu kita membaca Alkitab, ingat baik-baik, kita membaca Alkitab adalah firman Tuhan. Tuhan mewahyukan dirinya kepada diri kita seperti itu. Dia membuka dirinya di dalam kitab suci. Nah pada waktu kita membaca dan Tuhan yang membuka dirinya dalam kitab suci itu, yang seharusnya kita lakukan apa? Kita berusaha untuk menemukan poin-poin berkenaan tentang Allah yang dia bukakan itu. Lalu dari poin-poin itu kita simpulkan. Dan setelah kita simpulkan, kita uji kembali apakah yang simpulan saya itu sesuai dengan kitab suci atau tidak. Kalau sesuai saya ajarkan, kalau enggak sesuai boleh diajarkan enggak? Ya silakan aja. Tapi nanti saya katakan satu hal, siap-siap bertemu dengan penghakiman Tuhan ya. Karena kita mengajarkan tentang Allah yang berbeda atau Injil yang berbeda. Jadi pada waktu kita mempelajari kitab suci atau berteologi, teologi yang benar, teologi yang setia, yang baik itu adalah teologi yang dirumuskan berdasarkan kitab suci. Bukan dirumuskan berdasarkan kreativitas kita dan imajinasi kita tentang Tuhan. Contoh lain, kita kan suka lihat dinosaurus ya. Saya percaya dinosaurus itu ada. Tapi mohon tanya, yang namanya T-Rex, Brontosaurus kayak gitu, bentuknya kayak gitu enggak? Makannya seperti yang diomongin orang itu atau tidak? Para ilmuwan itu. Saya yakin tidak kemungkinan. Atau paling tidaklah. Karena apa? Orang yang belajar tentang dinosaurus semuanya berpegang kepada satu prinsip, harus pintar berimajinasi. Karena yang ditemukan itu cuma tulang kok. Kok dari tulang itu bisa tahu kulitnya seperti ini. Lalu makanannya apa kayak gitu. Atau kebiasaan hidupnya seperti apa. Kalau bukan berimajinasi dari mana? Karena kita nggak punya bukti nyata dari dinosaurus yang hidup pada zaman ini. Jadi pada waktu kita bicara tentang kitab suci, kebenaran tentang Tuhan, Bapak Ibu harus pegang satu hal. Bahwa apa yang Tuhan nyatakan, ya mungkin butuh sedikit imajinasi untuk bisa mengerti. Tetapi bukan berarti bahwa saya boleh menciptakan Tuhan yang sesuai dengan pemikiran saya. Walaupun itu berbeda dari kitab suci. Karena apa? Karena kitab suci menyatakan pengalaman orang bersama dengan Tuhan. Saya punya hak untuk menyatakan pengalaman saya sendiri bersama dengan orang juga. Itu gak bisa seperti itu. Ada contoh lain, bagus sih. Tapi saya ada kekhawatiran juga di dalam melihat TikTok ini ya. Guru di dalam kelas ketika mengajar, dia bertanya kepada murid-muridnya, menurut kalian anak-anak Tuhan itu seperti apa? Lalu satu persatu ngomong, yang anaknya adalah hakim, dia berkata Tuhan itu seperti seorang hakim yang akan menghakimi semua manusia. Yang anaknya orang kaya, dia berkata Tuhan itu seperti Bapa yang kaya sekali, yang hidupnya berkelimpahan dan berkecukupan seperti itu. Yang papanya misalnya pemadam kebakaran, dia ngomong Tuhan versi pemadam kebakaran. Pokoknya mereka bicara Tuhan berdasarkan versi papanya itu siapa.
Lalu tibalah kepada seorang anak. Anaknya adalah seorang anak yatim piatu, seorang yang miskin, gak punya apa-apa seperti itu. Lalu ketika guru ini tanya, "Nak, menurutmu Tuhan itu seperti apa?" Dia hanya tertunduk, sedih kayak gitu, gak berani menjawab. Karena dia gak punya apa-apa. Lalu gurunya kemudian memotivasi dia, "Nah, gak apa-apa, bicara aja, menurutmu Tuhan itu seperti apa?" Lalu dia berkata, "Saya ini anak yatim. Tetapi suatu hari ada seorang bapak datang melewati tempat saya. Dan ketika dia melihat saya yang sedang mencari makan, yang gak punya makanan sama sekali itu, akhirnya dia mengadopsi saya dan dibawa masuk ke dalam rumahnya. Dan mulai hari itu saya diberi makan, diberi pendidikan, dan saya diperlakukan seperti anaknya sendiri." Lalu dia berkata, "Menurut saya Tuhan itu seperti Bapa yang pergi memunguti anak satu persatu yang tidak ada gunanya itu, yang penuh dengan kemiskinan, dan dibawa dan dimasukkan dalam rumahnya atau kerajaannya dan dijadikan anaknya sendiri." Betul enggak? Betul sih, Alkitab bilang Tuhan itu seperti itu. Tetapi arah yang digunakan untuk berbicara tentang Tuhan itu dari mana? Dari pengalaman orang menuju kepada Tuhan. Saya ngalami ini, maka Tuhan seperti ini. Kalau saya enggak alami Tuhan seperti itu enggak? Mungkin tidak. Lalu kalau saya mengalami satu hal, saya enggak mengalami hal kedua. Orang yang kedua mengalami hal kedua, tapi enggak mengalami hal yang saya alami. Orang ketiga mengalami hal yang lain daripada yang pertama dan kedua. Sampai keempat. Ketika dilihat semua, ternyata beda-beda semua pengalaman tentang Tuhan. Kalau ditanya lagi, jadi Tuhan itu siapa? Kita ngomong apa? Tuhan itu merupakan gabungan semua pemahaman ini. Mungkin kita bisa simpulkan seperti itu, tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Alkitab bilang belum tentu itu adalah Tuhan. Kalau kita ingin mengerti tentang Tuhan, Tuhan itu haruslah dimengerti berdasarkan diri dia, mengatakan diri dia itu siapa. Baru kita bisa punya pengertian yang benar. Makanya Yakobus tidak berhenti di dalam apa yang disampaikan oleh Petrus dan Paulus saja. Tetapi Yakobus kemudian mengutip dari kitab Perjanjian Lama untuk mengkonfirmasi kalau apa yang diajarkan itu benar. Yang diberitakan oleh Paulus dan oleh Petrus. Jadi kelihatannya sederhana ya. Ada keributan, ada pembicaraan tentang siapa itu, yang pengajaran yang benar apa. Tetapi di balik itu ternyata baik Petrus, Paulus, Yakobus itu punya prinsip yang sama, yaitu firman Tuhan harus utama. Kalau Tuhan berbicara apa, harus tunduk dan taat kepada apa yang Tuhan katakan. Walaupun mungkin saat ini kita sulit untuk menerima hal itu. Tapi kita perlu dengan kerendahan hati untuk menguji apa yang saya pahami selama ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Dan kalau tidak, saya harus meminta kekuatan dari Tuhan dan pengertian dan kelembutan dari hati dari Tuhan untuk mengubah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi itu adalah poin yang pertama ya. Yang kedua adalah kita juga bisa menemukan dari ayat yang kita baca, ayat 20 dan 21, lalu kemudian lompat ke ayat yang 28 dan 29. Ayat 20. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Lalu ayat 28, 29 esensinya sama, cuma urutannya dibalik saja. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini.
Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik, sekianlah selamat. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Yakobus mau bicara apa melalui kalimat ini? Saya melihat bahwa kalimat ini bukan berbicara mengenai doktrin, hal pertama. Maksudnya apa bukan mengenai doktrin? Kalimat ini bukan berbicara mengenai satu regulasi yang harus ditaati oleh orang Kristen dengan satu konsekuensi tertentu di dalam ketidaktaatannya. Di zaman kita sekarang ini sampai hari ini ya. Dulu waktu kecil saya percaya sekali itu adalah satu kebenaran. Karena orang Kristen biasanya ketika ngelihat ada darah yang disajikan di atas meja, mereka langsung ngomong, kita nggak boleh makan darah. Begitu. Lalu itu tertanam dalam pemikiran saya sampai dewasa, orang Kristen tidak boleh makan darah. Kenapa? Karena Tuhan larang orang Kristen makan darah. Kayak gitu. Tetapi masalahnya adalah bagaimana dengan ayam mati? Yang kita tidak tahu, misalnya kadang-kadang saya, ini bukan berusaha untuk memfitnah atau apa. Kadang-kadang orang tua atau orang-orang suka ngomong kayak gini, kalau kita makan ayam ya, kalau bisa usahakan beli yang masih hidup dulu ya. Karena apa? Karena kalau kita beli ayam negeri itu ya, ayam potong itu, kita nggak tahu kadang sudah mati di dalam perjalanan lalu kemudian dipotong aja lalu dibelah, dibersihkan bulunya lalu dijual lagi kayak gitu. Kalau memang betul seperti itu boleh dimakan nggak? Tapi kita nggak tahu juga kayak gitu. Maksud saya adalah ngomong kayak gini. Pada waktu kita bicara hal yang boleh atau tidak boleh, kadang-kadang kita cuma melihat dalam bagian ini lalu ambil satu hal yaitu darah, kita nggak boleh lakukan. Kalau percabulan yaitu berbicara tentang satu kehidupan yang bertolak belakang dengan kesetiaan satu laki satu perempuannya. Tetapi darah itu menjadi satu hal yang begitu dilarang sekali, tetapi yang lain tidak terlalu dibahas dan ditekankan seperti itu. Saya sendiri melihat bagian ini itu bukan berbicara mengenai satu aturan yang harus ditaati. Tetapi boleh dilakukan. Kenapa tidak harus ditaati? Karena pada waktu bicara ini, baik di dalam ayat 20 sampai 21 maupun ayat 28 sampai 29, tidak dicantumkan sama sekali hukuman atau konsekuensi dari tindakan ketidaktaatan. Kalau Bapak Ibu baca di dalam perjanjian lama tentang 10 perintah Tuhan misalnya, atau hukum Taurat, maka di situ ditemukan ada konsekuensi dari penolakan ketaatan. Bahwa orang yang tidak taat akan dihukum. Orang yang tidak taat akan dikatakan sebagai orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi di dalam bagian ini itu sama sekali tidak dicatat berkenaan tentang akibat dari ketidaktaatan. Nah ini yang membuat saya setuju dengan penafsir yang berkata bahwa apa yang dicatat dalam ayat 20 sampai 21 dan 28 dan 29 ini bukan bicara mengenai perintah yang Tuhan berikan kepada gereja untuk ditaati dengan konsekuensi akibat ketidaktaatan. Kalau begitu, kenapa kalimat ini dimunculkan? Dan tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk penginjilan. Tujuannya supaya orang-orang Kristen sebelum memberitakan Injil tidak ditolak oleh orang-orang Yahudi yang belum Kristen dan orang-orang Yahudi Kristen. Tujuannya karena orang-orang Kristen non-Yahudi pada waktu itu sejak dari gereja mula-mula, karena percaya kepada Kristus, tembok yang menjadi pemisah antara orang Yahudi Kristen dan orang Yahudi non-Kristen itu sudah dirobohkan di dalam Kristus sehingga mereka bisa duduk bersama untuk beribadah kepada Tuhan dan berelasi bersama, makan bersama. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan enggak kalau orang Yahudi Kristen dari kecil sudah dikatakan tidak boleh makan babi misalnya.
tidak boleh makan darah, tidak boleh makan binatang yang mati tanpa dialirkan darahnya terlebih dahulu. Padahal kalau makan saksang itu kan anjing nggak disembelih kan, masukin ke dalam gentong dibekep mati, baru dipotong misalnya kayak gitu, enak kan? Waktu mereka duduk kayak gitu makan, hati orang Yahudi Kristen itu bagaimana? Pasti jijik kan lihat orang Kristen non Yahudi makan babi, makan darah, makan daging yang tidak disembelih. Akhirnya keberadaan dari orang non Yahudi Kristen itu menjadi batu sandungan bagi orang Yahudi Kristen. Kedua, bagaimana orang non Yahudi Kristen itu kalau bertemu dengan orang Yahudi yang belum percaya, lalu memberitakan Injil Kristus. Tapi belum apa-apa orang Yahudi sudah ngomong kami beda dengan orang bukan Yahudi. Bedanya di mana? Kami menjaga kesucian, kami ngerti makanan yang halal dan haram. Orang non Yahudi nggak ngerti kayak gitu. Mau bergaul, boro-boro bergaul. Melihat saja sudah menjauh. Duduk di kursi sebelum duduk mungkin sudah ambil kain lap, dilap-lapin dulu baru mereka berani duduk kayak gitu. Mau bicara tentang Injil, ya nggak mungkin. Karena gaya hidup dari orang non Yahudi Kristen sudah menjadi batu sandungan dari orang Yahudi. Jadi itu sebenarnya kalau Bapak Ibu bandingkan dengan 1 Korintus pasal 9 ya. 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasal 9 kita baca dari ayat yang ke-19. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-19 dan seterusnya ya. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segalanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Jadi Paulus di dalam prinsip hidupnya kita bisa lihat, dia rela menjadi seperti orang Yahudi dan rela menjadi seperti orang non Yahudi. Rela menjadi seperti orang kuat dan rela menjadi seperti orang yang lemah. Rela untuk hidup seperti orang yang tunduk di bawah Taurat dan rela untuk hidup seperti orang yang tidak tunduk di bawah Taurat. Maksudnya adalah Paulus adalah orang yang pelin-pelan. Begitu? Enggak. Tetapi di sini ada yang menafsirkan seperti ini. Ketika kita baca 1 Korintus 9 ayat 19 dan seterusnya. Komparasi dengan Kisah Rasul pasal 15 tadi ayat 20 itu. Ini bukan berbicara mengenai doktrin dan kebenaran. Tetapi ini berbicara mengenai satu gaya hidup. Gaya hidup yang tidak bertentangan dengan doktrin yang benar. Tujuannya untuk apa? Untuk menjadi jembatan bagi kita masuk ke dalam satu kehidupan yang berbeda dengan diri kita. Supaya kita bisa diterima dan Injil bisa dikabarkan kepada mereka. Karena Bapak Ibu masih ingat tadi kita baca di dalam 1 Korintus 9 ayat yang
20 tadi, 21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Kristus adalah hukum kasih, hukum yang bukan melakukan sesuatu yang berdosa atau bertentangan dengan Tuhan, tetapi juga mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Sehingga pada waktu dia ingin melihat orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, percaya kepada Kristus dan mendengarkan berita Injil, maka dia dengan hati yang mengasihi mereka, rela untuk hidup dengan gaya hidup mereka yang tentunya tidak bertolak belakang dengan firman Tuhan, supaya mereka bisa menerima Injil Yesus Kristus atau mendengar Injil Kristus. Jadi pada waktu kita berbicara tentang Kisah Rasul pasal 15 ayat yang ke-20 dan 21, ayat 28 dan 29, kita bisa belajar satu hal, yaitu pada waktu kita berbicara mengenai pemberitaan Injil, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, maka ada satu prinsip yang Paulus tanamkan, yaitu demi cinta kasih atau karena dimotivasi oleh kasih, kita bisa atau kita tidak perlu memutlakan bagaimana gaya hidup kita selama gaya hidup itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Supaya orang yang kita injili bisa menerima keberadaan kita di sekitar mereka. Jadi ini poin intinya ya. Tetapi di balik dari poin inti ini, ada orang juga membedakan kayak gini. Kelihatannya bicara tentang makan yang dipersembahkan kepada berhala, binatang yang mati dicekik, darah dan juga percabulan, itu berbicara tentang hukum ibadah. Tetapi ada yang mengatakan bahwa ini bukan berbicara mengenai hukum ibadah tetapi gaya hidup. Ada yang berbicara juga berkenaan tentang, ini berbicara tentang hukum moral dan hukum ibadah, seperti itu. Maksud hukum ibadah itu apa? Ya Bapak Ibu bisa bandingkan dengan imamat misalnya. Di situ orang yang Yahudi tidak boleh makan binatang yang mati dicekik atau binatang yang najis kayak gitu, yang telah cemarkan atau yang telah dipersembahkan kepada berhala. Dan makan darah. Lalu percabulannya apa? Mereka bilang, oh itu juga berkaitan dengan ibadah dalam pengertian seperti ini. Di dalam imamat itu juga dilarang orang untuk menikah dengan saudara sekandung atau relasi yang dekat. Sehingga pada waktu berbicara tentang, orang-orang Kristen bukan Yahudi, engkau tidak boleh makan binatang yang mati dicekik atau binatang yang telah dipersembahkan kepada berhala atau binatang atau darah dan percabulan, itu berbicara tentang satu gaya hidup beribadah di hadapan Tuhan. Tapi saya juga nggak setuju tentang hal ini ya. Dan yang kedua adalah bicara tentang, saya langsung masuk ke campuran aja ya. Ini berbicara tentang satu sisi beribadah tetapi di sisi lain berbicara tentang kehidupan moral. Ibadahnya adalah bisa diterima karena bagi orang-orang Yahudi, ini satu gaya hidup yang diperkenan oleh Tuhan. Sehingga harus taat karena itu diperkenan oleh Tuhan. Jadi ini bicara tentang ibadah seperti orang-orang Yahudi itu ya. Tapi di sisi lain mengenai percabulan juga diperingatkan. Diperingatkan kenapa? Karena bagi orang Yahudi, satu sisi mungkin percabulan itu berkaitan dengan satu kehidupan incest antara saudara dekat. Tetapi kalau kita tafsirkan mengenai incest, maka orang-orang bukan Yahudi mengerti kalau incest itu nggak boleh juga. Dan percabulan itu bukan pengertiannya incest, melainkan percabulan itu ya percabulan. Orang yang sudah menikah, kalau orang yang hidup zaman itu, dia bisa memelihara perempuan lain di luar istrinya sebagai pemuas nafsu. Atau ya untuk apa namanya? Pencukupan kebutuhan kayak gitu.
Atau bahkan di dalam kehidupan orang-orang bukan Yahudi, ibadah kepada Tuhan pun kalau disertai dengan pelacur bakti itu hal yang baik dan diperkenan oleh dewa-dewa. Jadi kalau kita berbicara mengenai percabulan, kenapa dilarang di sini? Karena ini berbicara mengenai bukan ibadah orang Yahudi, tetapi ini adalah berbicara mengenai gaya hidup dari orang-orang Yunani atau orang-orang bukan Yahudi, baik itu di dalam kehidupan keluarga dan kehidupan ibadah mereka. Dan kenapa dilarang? Karena bagi orang Yahudi, walaupun di dalam perjanjian lama Bapak Ibu bisa lihat ada ini ya, beberapa orang yang punya istri lebih dari satu. Tetapi masyarakat Yahudi sendiri mayoritas atau bukan mayoritas, umumnya dan bisa dikatakan kecuali pengecualian seperti itu, hidupnya setia satu suami satu istri. Bukan satu suami beberapa istri. Jadi pada waktu mereka punya tingkat moralitas seperti ini ya, yang tinggi sekali. Lalu lihat orang bukan Yahudi, hidupnya penuh dengan perzinahan, kemabukan dan segala macam kayak gitu yang menjijikan bagi mereka. Kita ngomong, ayo percaya kepada Tuhan Yesus, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Allah yang suci dan kudus menebus dosa manusia. Kira-kira diterima oleh orang Yahudi tidak? Saya yakin tidak. Itu sebabnya ketika kita baca bagian ini berbicara mengenai satu gaya hidup dari orang-orang Kristen non-Yahudi yang disesuaikan dengan gaya hidup orang Yahudi. Supaya orang Kristen non-Yahudi tidak menjadi batu sandungan bagi orang Kristen Yahudi yang ada bersama dengan mereka. Dan juga tidak ditolak oleh orang-orang Yahudi yang belum menjadi Kristen ketika mereka ingin menginjili atau menjadi saksi bagi mereka. Ada satu ayat yang dicatat Paulus di dalam Korintus berbicara mengenai hal ini. Yaitu berkaitan dengan korban persembahan kepada berhala. Paulus berkata bahwa makan korban persembahan yang dipersembahkan kepada berhala sebenarnya bukan dosa. Saya boleh lakukan itu. Tetapi kalau hal tersebut menyinggung hati dari saudara seiman saya, maka mulai detik itu saya tidak akan makan daging yang dipersembahkan kepada berhala. Karena apa? Dosa? Bukan. Melawan perintah Tuhan? Tidak. Tetapi karena keberatan hati nurani dari saudara seiman saya. Kita boleh buka dari Satu Korintus pasal yang ke-8. 1 Korintus pasal yang ke-8. Kita baca 13 ayatnya saja ya. 1 Korintus pasal 8 ayat pertama. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan. Dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan.
Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati menjadi binasa karena pengetahuanmu itu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Jadi Paulus berkata, makan boleh, tidak salah. Apalagi kalau makan dengan ucapan syukur kepada satu-satunya Allah yang benar dan hidup. Kita tahu hanya ada satu Allah, tidak ada Allah-Allah yang lain dalam dunia ini. Itu enggak menjadi masalah. Tetapi masalahnya adalah kalau ada saudaraku yang hidupnya menyembah berhala terus dulunya. Lalu dia bertobat percaya kepada Kristus. Dalam hatinya tetap ada satu hal yang mempengaruhi dia untuk berpikir bahwa berhala itu ada. Nah kalau kita makan daging itu depan dia, kita nggak apa-apa kayak gitu karena kita nggak punya pengalaman seperti dia atau background seperti dia. Tapi akibat kita makan mungkin dia tidak kuat, dia ikut makan, di situ dia merasa sudah menyembah berhala. Akibatnya kita berdosa kepada saudara kita dan kita menjerumuskan saudara kita itu. Jadi masalahnya bukan bicara mengenai masalah hukum Tuhan, larangan Tuhan. Tetapi ini berbicara mengenai saya mengasihi saudara saya dan saya ingin saudara saya itu boleh hidup di dalam iman, hidup boleh dalam ketaatan kepada Tuhan dan belajar bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu tujuannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita bicara seperti ini jangan lihat karena ini adalah perintah Roh Kudus maka itu adalah yang dicatat di sini ya, maka itu tidak boleh dilakukan. Tetapi kita boleh lihat kan ini adalah hikmat yang Roh Kudus berikan kepada para rasul supaya mereka kemudian mengajarkan kepada orang-orang Kristen untuk tidak lakukan ini. Supaya bisa menjadi saksi. Dan kita bisa lihat Paulus sendiri dengan seperti ini tidak berkontradiksi dengan pengajaran dia yang mengatakan orang bukan Kristen boleh makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Setelah bicara ini, mereka kemudian mengutus dua orang untuk mendampingi Paulus pergi dan Barnabas untuk mengabarkan hasil keputusan dari sidang di Yerusalem ini. Saya percaya ini adalah hal yang penting karena kalau Paulus dan Barnabas saja yang pergi untuk mengajar, ya itu berarti mereka mengajar sesuatu yang sesuai dengan apa yang mereka sudah ajarkan. Tetapi bagaimana tahu orang Kristen yang lain itu turut menerima kebenaran itu? Itu sebabnya diutus Barsabas dan Silas untuk pergi mendampingi Paulus dan Barnabas. Supaya ini menjadi saksi konfirmasi bahwa surat yang dibawa itu bersumber dari keputusan sidang Yerusalem. Dan ada wakil yang menyaksikan kalau Paulus memberitakan hal itu dan orang-orang Kristen yang ada boleh menerimanya dan yakin itu adalah satu kebenaran. Dan di sini ada satu hal yang penting juga Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Orang ingin dipakai oleh Tuhan untuk bisa memberi satu kesaksian yang efektif. Dia haruslah pribadi yang seperti apa? Yang gimana? Yang hidup sesuka hatinya? Atau dia belajar untuk menerapkan firman Tuhan dalam hidup dia? Orang yang seperti apa yang bisa memberi kesaksian yang efektif dan kalimatnya bisa dipercaya oleh orang? Banyak orang bertanya sama saya, Pak, nginjili itu sulit ya? Ya memang sulit saya bilang. Saya berusaha bawa orang, tapi orang gak percaya dan orang menolak kayak gitu.
Ya memang Alkitab bilang memberitakan Injil kalau tidak Roh Kudus kerjakan orang gak akan nerima dan percaya. Ada bagian itu. Tetapi saya juga ngomong sama mereka kayak gini. Hidup kalian gimana? Kalau kalian punya satu kehidupan yang betul-betul bisa dipercaya oleh orang tanpa bicara imannya. Kalian punya perkataan bisa dipegang. Kalian punya nasihat adalah nasihat yang bijaksana seperti itu. Dan kalian punya hidup itu betul-betul menyatakan seorang yang baik dan patut diteladani. Berbicara tentang Injil. Kira-kira responnya sama enggak dengan penipu berbicara tentang Injil? Pasti beda. Makanya pada waktu mereka mengutus orang untuk mendampingi Paulus dan Barnabas, mereka bukan utus sembarang orang Kristen untuk pergi bersama. Tapi mereka pilih orang Kristen yang memiliki karakter yang baik, memiliki kekudusan hidup, memiliki hati yang takut akan Tuhan dan betul-betul hidup di dalam iman kepada Kristus untuk pergi dan menjadi saksi. Bapak Ibu Saudara mau dipakai Tuhan atau tidak? Mau? Mau tidak? Kenapa enggak jawab? Mau tidak? Kalau mau, perhatian hidupmu. Perhatikan cara ibadahmu. Perhatikan apa yang keluar dari mulutmu. Perhatikan cara dagangmu. Perhatikan bagaimana engkau memperlakukan orang lain di sekitarmu. Dan yang lainnya. Kalau enggak, Tuhan akan sulit sekali untuk memakai kita menjadi saksi Dia. Tuhan kiranya tolong kita ya. Mari kita masuk dalam doa. Kami kembali bersyukur Bapa untuk kebenaran yang boleh kami renungkan hari ini. Kami bersyukur sekali lagi Engkau boleh singkapkan bagi kami apa yang menjadi isi hati-Mu. Kiranya Engkau boleh berkati kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Apa yang kami janjikan di hadapan Tuhan, biarlah itu boleh menjadi sesuatu yang kami perjuangkan seumur hidup kami dengan bayar harga. Seberapa besar hal itu harus kami bayar. Sehingga hidup kami boleh makin dikuduskan, hidup kami boleh menyatakan cinta kasih Kristus, dan hidup kami boleh membawa kemuliaan bagi Tuhan dan boleh menjadi satu teladan yang membuat mata orang-orang boleh tergerak dan hati mereka boleh memiliki kerinduan untuk mau mengenal Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Tolong belas kasih-Mu ya Tuhan, pimpin gereja-Mu ini, pimpin semua anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Kiranya hidupan mereka, keluarga mereka, kesaksian mereka di dalam keluarga inti, keluarga besar, tempat kerja, dan semuanya itu boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.